قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Niki dalu niki, kok sing dugi niki Gus dagelan sing viral. Sing dugi penggang sali niki. Mboten nggih saestu niki. Penggang sali niki kok misale ingkang dugi ulama sing lagi kondang. Sing dugi langsung penggang sali niki. Keranten niku wau. Sing dados Gus pun dados dagelan sedaya. Nggih digandrungi kalih masyarakat. Dangu-dangu majelis Quran ngeten iki mboten payu. Majelis zikir ngeten iki dangu-dangu mboten payu. Majelis-majelis ingkang dipun cetusaken wali-wali rumiyin niku pun mboten payu nggih. Malah langkung tertarik kalih majelis-majelis ingkang isinipun namung kasratul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video dari seorang Gus, namanya Gus Tuba. Dan insya Allah sebagian besar kita tahu siapa Gus Tuba. Dan yang belum tahu silakan berselancar di dunia maya mencari informasi siapa Gus Tuba ini. Beliau ini adalah orang Aswaja Nyel, kaum muslimin, asli Aswaja. Tapi ketika kami menampilkan video Gus Tuba ini, jangan diartikan kami ini adalah jamaahnya. Jangan diartikan kami ini simpatisannya, bukan, ya. Kami hanya tertarik untuk membahas apa yang beliau bicarakan. Ya, karena itu kebenaran kaum muslimin. Dan untuk yang tidak tahu apa yang beliau bicarakan, karena itu pakai bahasa Jawa yang halus, ya, kita akan coba terjemahkan, ya. Jadi Gus Tuba itu mengatakan di dalam sebuah majelisnya, seandainya malam ini yang datang, yang ngisi majelis tersebut adalah Gus Dagelan yang viral, ya, Dagelan itu pelawak lah kaum muslimin, ya. Mudahnya untuk memahami, dagelan itu pelawak, ya. Jadi seandainya malam ini yang datang itu adalah Gus pelawak yang viral, maka yang datang ke majelis ini bisa 5 kali lipat jumlahnya dari yang hadir pada saat ini. Karena Gus-Gus itu banyak yang jadi dagelan, banyak yang jadi tukang melawak. Dan yang begitu itu disukai masyarakat. Dan semakin lama, majelis yang dikatakan majelis zikir itu nggak akan laku lagi. Majelis yang katanya bisa melahirkan seorang wali itu nggak akan laku lagi. Majelis ilmu, majelis zikir dan sebagainya, ya. Orang lebih tertarik, lebih memilih datang ke majelis-majelis Gus-Gus yang viral itu, yang ceramahnya banyak dagelnya itu, yang isinya kakean omong, yang isinya kebanyakan ngomong tapi nggak ada isinya, ya. Itu kurang lebih arti dari apa yang diucapkan sama Gus Tuba. Dan video ini viral kaum muslimin. Video ini viral karena disebut-sebut bahwa Gus Tuba ini menyindir Gus Ikdam. Siapa yang nggak tahu Gus Ikdam? Gus Ikdam ini viral. Dan memang kalau kita melihat majelisnya Gus Ikdam, ya, itu kayak bukan majelis taklim kaum muslimin, ya. Itu seperti cuma kedoknya saja majelis taklim. Masa majelis taklim diisi ada dangdutannya, ya, laki-laki perempuan juga nggak ada aturan, campur baur. Meskipun ya di sana adalah dialog-dialog yang membahas masalah agama, tapi majelis yang seperti itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam, ya. Karena memang sepertinya Gus Ikdam sendiri ini nggak bisa jadi contoh yang benar, nggak bisa jadi contoh yang benar bagi kaum muslimin, ya. Nggak pantas lah kalau disebut sebagai Gus yang kemudian dijadikan guru ngaji, ini nggak pantas, ya. Dulu banyak yang membahas video Gus Ikdam ini karena majelisnya campur dengan dangdutan. Banyak yang mengkritik, ya, laki-laki perempuan campur. Kemudian ada artis perempuan yang nyanyi berjoget-joget di tengah bapak-bapak, ya. Tapi mereka tetap mencari pembelaan. Alasan mereka ini mendakwahi para preman, mendakwahi orang-orang yang rusak. Jadi harus pakai cara yang berbeda dengan cara mendakwahi orang pada umumnya. Padahal nggak ada ceritanya kaum muslimin. Berdakwah itu boleh melakukan pelanggaran syariat.
nggak ada ceritanya, ya. Siapapun mad'unya, yang namanya dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi nggak mungkin melakukan kemungkaran di dalam dakwah, nggak mungkin. Jadi kalau ada kemungkaran di dalam dakwah, apalagi disengaja dibuat oleh sahibul majelis, itu sudah masalah namanya, ya. Itu bukan lagi majelis taklim namanya. Coba, nggak ada nabi, para sahabat mendakwahi orang yang bermaksiat, kemudian mereka itu membuat majelis yang isinya diperbolehkan kemaksiatan itu ada di sana. Dengan alasan supaya lebih dekat dulu, supaya bisa merangkul mereka. Nggak ada. Nggak ada alasan yang seperti itu, seperti yang diucapkan oleh Gus Ikdam CS, ya. Tapi memang itu cuma alasan dari grupnya Gus Ikdam sendiri. Itu cuma pembenaran saja. Karena terbukti di lingkungan yang isinya bukan para preman, bukan orang-orang yang rusak pun, Gus Ikdam ini ya sama saja. Bebas salaman dengan wanita, bahkan dicium-cium tangannya ya Rito, dikasihkan. La ilaha illallah. Dirangkul-rangkul oleh perempuan juga santai saja. Itu apa bukan pelanggaran syariat namanya? Apa itu mau dibela dengan alasan seperti itu juga? Alasan karena mendakwahi orang-orang yang rusak. Padahal itu bukan orang-orang yang rusak, ya. Jadi mau alasan apa lagi? Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Nah, kaum muslimin, ya, ini ibu-ibu pengajian, jelas seragamnya persatuan mereka, ya. Ini kalau nggak salah seragam yang seperti ini namanya seragam fatayat, ya. Seragam fatayat ibu-ibu dari Aswaja kaum muslimin. Seragam fatayat NU, ya. Jadi mau alasan apa lagi yang seperti ini kaum muslimin, ya? Kita lihat tangannya digandeng-gandeng sama ibu-ibu, dirangkul pinggangnya sama ibu-ibu, santai saja. Ya. Coba, apakah yang seperti ini benar di dalam syariat Islam? Coba, ya. Kita lanjutkan ke video yang lain lagi kaum muslimin. Masih ada lagi. Nah, kaum muslimin, itu tadi yang ijo-ijo di ruangan tadi, ya. Cewek-cewek yang salaman, cium tangannya Gus Ikdam, itu tadi karyawan pabrik kaum muslimin. Coba, ya. Cewek-cewek pada salaman, cium tangan. Mereka itu dewasa, sudah dewasa, pekerja semua mereka itu, ya. Kemudian ibu-ibu ASN, ya. Coba yang seperti ini, la ilaha illallah. Jadi mau alasan apa lagi, ya? Masihkah akan memakai alasan bahwa yang dihadapi adalah orang-orang yang rusak sehingga harus bisa mengambil hati mereka? Ya. Itu semua cuma pembenaran, alasan supaya membenarkan perbuatan mereka yang seperti itu. Padahal itu jelas dilarang syariat kaum muslimin, ya. Tapi yang lucu lagi video ini kaum muslimin, ya. Giliran sama laki-laki malah nunduk kayak kebo dicucuk hidungnya, malah cuma nunduk-nunduk seperti itu, ya. Itu kan kebalik namanya kaum muslimin. Yang seharusnya nggak boleh disentuh, nggak boleh nyentuh, malah sampai cium-cium tangan, ngerangkul-ngerangkul. Giliran dengan yang sama-sama cowok, sama-sama laki-laki, malah cuma nunduk-nunduk seperti itu. Itu aturan dari mana, ya? Padahal hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya wanita, fitnah wanita, ini banyak kaum muslimin. Bahkan ada satu hadis yang ma'ruf lah, ya. Nabi mengatakan bahwa kepala salah satu seorang di antara kalian itu ditusuk dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih baik bagi dirinya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi jelas, ya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Gus Tuba, ini Gus dagelan. Dan yang begini ini banyak disukai masyarakat kaum muslimin. Dan kita yang sehat dan waras, ya, khususnya pemerhati channel ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara-perkara yang semacam ini kaum muslimin. Ini sepertinya pendakwah, tapi justru mengajak umat Islam ini melanggar
aturan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.